Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah, dari semua ada Dr. Tipa yang lainnya itu dalam rangka untuk menguak tabir, untuk memperbaiki sejarah bangsa yang sudah rusak selama 10 tahun ini, Bang. Dengan penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka, menurut kami bahwa disitulah ada ketidakadilan. Mengendalikan aparat kepolisian agar tidak menjadi liar. Ya, walaupun kita tahu bahwa kepolisian ini saya menduga masih dipegang, dikendalikan oleh kekuatan Jokowi. Tapi karena ada tekanan, intervensi kekuasaan dari pengaruh-pengaruh oligarki dan Jokowi, sepertinya polisi tidak punya berbuat apa-apa. Polisi jangan cari gara-gara, jangan cari pasal untuk rakyat yang lemah itu. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Gufron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Bung Gufron ini adalah Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehat, Bung Gufron? Alhamdulillah, sehat. Kebetulan sekarang ini Bung Gufron selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Oleh karena itu kita mau tanyakan nih, apa yang mendasari nih LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah masuk menangani kasus Roy Suryo atau bersedia menjadi pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu kerap menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan masalah ketidakadilan. Jadi kalau ada kesewenang-wenangan, ada masyarakat yang menjadi korban penindasan kezaliman, maka LBH AP Muhammadiyah lahir. Langsung hadir di situ? Langsung hadir untuk melakukan advokasi. Oke. Jadi banyak sekali kasus yang jauh sebelumnya sudah kita tangani. Kasus seperti teroris. PIK 2 juga? PIK 2 juga termasuk. PIK 2, sampai ya? hari ini kita masih dampingi PIK 2. Sebelumnya kita pernah nangani kasus terorisme. Oke. Kasus dulu. Pokoknya orang yang disalimi dan dikriminalisasi? Betul. Orang yang pernah disiksa, yang ditangkap sewenang-wenang, kasus ada kematian mahasiswa pelajar, kita juga dampingi. Termasuk kita melihat bahwa dalam kasus ini, Roy Suryo dan kawan-kawan, kami melihat ada ketidakadilan hukum. Ketidakadilannya di mana, Bung Gufron? Dengan penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan yang 8 orang sebagai tersangka, menurut kami bahwa disitulah ada ketidakadilan. Dan kami melihat penetapan tersangka adalah cenderung politis. Ya, tidak murni penegakan hukum. Oke, jadi berarti Bung Gufron ingin katakan bahwa kasus Roy Suryo dan kawan-kawan yang lain itu pendekatan hukumnya itu kecil sekali. Lebih diutamakan pendekatan politiknya. Kira-kira gitu ya? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dari rangkaian peristiwanya, dari mulai pemeriksaan saksi-saksi ya, dan semuanya itu, ini memang justru jauh dari substansi dari masalah hukumnya. Oke. Kan persoalannya adalah bagaimana pihak pelapor untuk juga menunjukkan apa yang menjadi bukti utama. Bukti materialnya ya? Bukti materialnya apa? Jadi Bung Gufron ingin katakan bahwa pelapor dalam hal ini Pak Jokowi harus memperlihatkan bukti materialnya? Ya, begitu. Dan setahu kami itu belum pernah diperlihatkan apa yang menjadi bukti utama. Apa itu? Adalah ijazah yang katanya asli. Tapi kan itu ada penjelasan juga daripada relawan. Katanya dia sudah pernah memperlihatkan ke relawan, katanya. Bahkan terakhir kami mendengar, katanya yang dilihat pun bukan ijazah asli, tapi fotokopi yang dilegalisir. Scan yang dilaminating. Jadi kesimpulan saya menduga bahwa memang sepertinya ijazah aslinya memang tidak ada. Oke, oleh karena itu posisi itulah yang menurut Bang Gufron, Roy Suryo dan kawan-kawan ini lebih ke pendekatan politisnya, dia dijadikan tersangka itu karena ada tekanan politik, kira-kira gitu. Ya, kita mendengar ada intervensi kekuasaan, termasuk juga pengaruh-pengaruh dari mantan Presiden Jokowi terhadap institusi kepolisian. Dan kalau dilihat dari cerita yang kita ikuti itu, kasus ini memang harus mentersangkakan orang.
Dipaksakan. Targetnya begitu. Dipaksakan. Oke. Dan bukan menyangkut soal ijazah Jokowi sebetulnya, Bang. Tapi kan Bang Rasyuro, Bang Risman itu kan sudah menyasar kepada ijazah miliknya Gibran. Itu yang ditakuti oleh Jokowi. Kalau ini dibiarkan terus-menerus. Makanya harus ditersangkakan. Makanya kan harus ditersangkakan dan kalau perlu ya dilakukan penahanan. Seperti gitu spekulasinya ya? Kalau analisa kami sih seperti itu. Oh, oke. Berarti kalau begitu Bung Gufron tetap yakin bahwa sebenarnya kasus ini dari segi barang bukti dan alat buktinya itu tidak terpenuhi ya? Ya, sama sekali tidak terpenuhi sekalipun katanya ada 700 bukti ya dengan melibatkan ahli 20 ahli itu. Ya. Juru yang menjadi alat bukti utama tidak pernah ada. Jadi itu yang persoalan ya? Itu yang menjadi persoalan. Berarti kalau begitu Bung Gufron ingin katakan bahwa seharusnya ini kasus tidak naik ke penyidikan ya, dan tidak boleh menjadikan 8 orang ini jadi tersangka. Jadi gimana ya? Kalau melihat saya melihat kasusnya begini, ada tekanan saya kira. Oke. Kapolda ini kan sepertinya ada beban. Oke. Apalagi beliau kan baru menjabat Kapolda. Ya, jadi memang kelihatannya memang ini ditekan untuk ayo segera tetapkan mereka jadi tersangka. Jadi Gitu ada ya. intervensi ya. Intervensinya sangat luar biasa. Oke. Gitu. Cuman persoalannya buat kami ini malah blunder. Kenapa blunder Bung Gufron? Justru kalau dengan penetapan tersangka ini, kemudian katakanlah dibawa ke pengadilan, Iya. maka nggak ada pilihan Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Karena kan itu menjadi pokok dari persoalan kita. Perkaranya ini kan soal ijazah. Ijazah yang ditulis katanya ini palsu, maka diperlihatkan di dalam persidangan nanti. Makanya bagi kami ini blunder dengan penetapan 8 orang tersangka. Maka gitu ya. Oke. Kami melihat bahwa semestinya ini tidak naik ke penyidikan. Oke. Gitu loh. Tapi karena ini sudah ditetapkan tersangka, ya sudah, enggak apa-apa, kita bawa ke persidangan, kita buktikan semua apakah ijazahnya ada atau tidak. Itu standing posisinya ya? Ya, betul. Berarti kalau begitu, kalau Bang Gufron mau katakan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari alat bukti dan barang buktinya, kasus ini tidak layak untuk naik ke penyidikan dan tidak layak mentersangkakan orang ya. Betul. Apakah berarti dalam perjalanannya seharusnya pihak aparat penegak hukum atau siapapun dia, karena tidak cukup alat buktinya, barang buktinya nggak ada, peristiwa pidananya juga tidak ada, maka ini harus dihentikan. Ya, betul. Saya sependapat Oke. ya bahwa karena perkara ini tidak ada indikasi tindak pidana soal fitnah, soal menghasut gitu ya. Bahkan ada juga pasal yang lain menyatakan bahwa dianggap Rasyuro mengubah gitu ya. Ini kan pasalnya nggak jelas, sebetulnya pasal yang mana yang mau dipakai gitu ya. Jadi sekali lagi karena dipaksakan, maka seharusnya ini perkara dihentikan. Ya kan gitu ya. Iya, iya. Jadi ya polisi harus berani mengevaluasi bahwa ini ada kekeliruan yang nyata. Gitu. Nggak ada masalah kok ketika orang ditetapkan tersangka lalu kemudian SP3, ini bukan barang haram. Sesuatu itu bisa terjadi. Ataupun mungkin kalau tidak SP3 di kejaksaan harus dihentikan ya. Surat penghentian penuntutan. Betul. SP2 ya. Betul. Oke, Bung Gufron. Menurut Bang Gufron nih, kalau melihat perjalanan kasus ini kan cukup panjang ya. Ya. Sudah hampir 6 bulan kayaknya. Oke. Apakah memang sebaiknya kasus ini menurut Bung Gufron harus dibawa ke pengadilan? Atau cukup Pak Jokowi saja memperlihatkan ijazahnya dan itu sudah selesai? Kalau kan Pak Jokowi mengklaim bahwa dia punya ijazah. Kan gitu kan? Ijazahnya nggak palsu. Apakah sebenarnya kalau kasus ini tidak mau berkepanjangan, cukup Pak Jokowi perlihatkan saja ijazahnya dan kasus ini stop? Sebetulnya sebelum ada kasus ini yang menjerat 8 orang tersangka, Bang, itu kan sudah ada korban yang di zaman Jokowi masih berkuasa. Gus Nur. Ada Gus Nur, ada Babang Tri, kan begitu ya? Oh, jadi berarti kasus ini jauh sebelumnya sudah pernah ada Ini ya? sudah, artinya apa yang dilakukan, yang dipertanyakan oleh Rasyuro adalah sebetulnya apa yang dulu pernah diperjuangkan. Oh, oke. Untuk mengungkap terkait masalah ijazah ini. Jadi ini tinggal dilanjutkan ya? Tinggal dilanjutkan. Oke. Kan gitu. Setahu saya Rasyuro melakukan penelitian itu. Telematika ketika ada sebuah unggahan dari Kader PSI, Dian Sandi. Iya, Dian Sandi kan yang pertama kali mengupload bahwa ini ijazah si Jokowi sudah selesai kan gitu. Tapi kemudian oleh Pak Rasyuro, Pak Risman dikritik, ini ada yang aneh nih ijazahnya nih. Kok barangnya nggak umum gitu loh.
Jadi Dari foto karena itu wajahnya, dianalisa oleh Roy Suryo. dianalisa, tetapi oleh polisi dianggap Roy melakukan mengubah, mengedit. Nah, inilah yang menurut kami sesuatu yang agak aneh gitu loh. Jadi peristiwanya bukan 6 bulan yang lalu, Bang. Sebelum sudah ada itu. Sudah lama ya. Dan banyak informasi yang beredar juga bahwa memang ijazah Jokowi itu memang tidak pernah ada. Oke, kan kita lihat juga di kasus-kasus lain, ada di Solo ada orang menggugat apa dan lain sebagainya. Iya. Apakah menurut Bung Gufron harusnya aparat penegak hukum itu belajar dari peristiwa sebelumnya? Kan tadi Bung Gufron bilang sudah ada sebenarnya peristiwa sebelumnya, yaitu Bang Menteri dan Gus Nur, kemudian ada gugatan-gugatan di pengadilan lain. Apakah seharusnya polisi melihat dulu peristiwa-peristiwa itu, tidak buru-buru menetapkan tersangka 8 orang ini? Ya, jadi kelihatannya polisi tidak bisa mengambil sebuah peristiwa di masa-masa sebelumnya, selalu menggunakan tindakan-tindakan eksekusi gitu ya, dengan mentersangkakan orang, kemudian lalu dibawa ke pengadilan. Menggunakan kekuasaan. Dengan menggunakan kuasa. Saya pikir di eranya Prabowo, saya kira pola-pola seperti itu tidak bisa lagi dilakukan, tidak boleh dipaksakan. Polisi yang sebagaimana harapan publik sebetulnya. Katakanlah dengan sekarang ada rencana untuk ada reformasi kepolisian, saya kira itu salah satu yang harus diperbaiki tuh. Tidak boleh atas dasar intervensi kekuasaan lalu polisi semena-mena menetapkan orang sebagai tersangka. Berarti kasus Roy Suryo dan Rismond ini dan kawan-kawan ini bagian dari harus melakukan reformasi di kepolisian ya? Salah satunya, ini harus menjadi pelajaran kita semua, apalagi mengingat ini kan objeknya surat nih Bang. Surat ini kan produknya apa? Tata usaha negara loh. Ya gitu ya. Maka harus dibuktikan dulu di mana? Di sidang PT UN misalnya. Sebelum polisi melakukan tindakan penyidikan sampai pada tahapan tersangka. Tapi kan kelihatannya polisi nggak mau menunggu itu semua. Bahkan dalam perkara-perkara perdata di Solo kan sebestinya ya hakim punya kewenangan untuk memaksa Jokowi untuk hadir dan memperlihatkan ijazah aslinya itu kalau ada. Tapi itu hakim tidak melakukan. Itu tidak pernah ada. Jadi bagi kami dengan segala keadaan hari ini, saya lihat dalam kasus ini sepertinya peradilan kita sedang sesat. Jadi berarti dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini Bung Gufron mensinyalir bahwa yang terjadi adalah proses peradilan yang sesat ya? Betul. Dan kita berharap di era kepemimpinan Presiden Prabowo hal itu tidak boleh terulang lagi. Tidak boleh terjadi terhadap orang-orang yang mencari kebenaran, yang sedang mencari fakta. Jadi kalau dikatakan Roy Suryo punya dendam pribadi dan Jokowi, saya kira itu tuduhan yang tidak berdasar itu. Berlebih-lebihan. Sangat berlebihan. Ya kan? Tapi yang dilakukan oleh Roy Suryo, ada Rismond, ada Dr. Tipa yang lainnya itu dalam rangka untuk menguak tabir. Gitu ya. Untuk memperbaiki sejarah bangsa yang sudah rusak selama 10 tahun ini, Bang. Jadi kita berharap dengan terkuaknya kasus ijazah yang kemudian terbukti palsu katakanlah, maka kita berharap bisa membongkar skandal-skandal yang lain. Jadi itu intinya ya? Iya. Jadi ini kasus bukan kasus kepentingan Roy Suryo dan Rismond semata ya, tapi ini kepentingan publik kira-kira gitu. Kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara. Walaupun kelihatannya sepele kok masalah ijazah selalu dipertanyakan sih. Ini kan persoalannya yang punya ijazah adalah mantan presiden. Jadi nggak boleh dianggap sepele. Tidak boleh dianggap sepele dan bahkan itu kan juga menjadi salah satu syarat pada saat daftar calon presiden. Kan hak publik boleh dong rakyat mempertanyakan ini semua. Tapi persoalannya Jokowi sebagai mantan presiden ini tidak pernah terus terang untuk secara jujur mengakui kalau memang dia tidak punya ijazahnya. Bang Gufron, ini kan kalau kita lihat ya di kasus yang lain juga kan masih sedang bergulir tuh ya. Ada laporan dari TPUA. Betul. Ya, yang melaporkan di Bareskrim pidananya ya. Tapi kasus itu kok buru-buru dihentikan. Kemudian yang kasusnya Roy Suryo ini cepat-cepat dinaikkan statusnya ke penyidikan dan ada 8 orang dijadikan tersangka. Harusnya kan yang diselesaikan dulu di sana, harus dibuktikan dulu di sana.
palsu apa enggak, baru kemudian ini bisa dilanjutkan. Ini kok sebaliknya, kasus di sana masih di tahap penyelidikan loh, bukan penyidikan, masih di tahap penyelidikan, itu tiba-tiba dihentikan, entah kemana ujungnya, terus kasus laporan pencemaran nama baik Roy Suryo dan kawan-kawan yang dituduh mencemarkan nama baik Pak Jokowi, dituduh menghasut, karena menyatakan ijazah Pak Jokowi nggak benar, itu yang didahulukan, dinaikkan ke tahap penyidikan dan menjadikan 8 orang tersangka. Ini keanehan apa nih menurut Bung Gufron? Ya, saya pikir sejak awal saya melihat bahwa penegakan hukum kita memang sedang mengalami kemerosotan moral. Oke. Ya, saya sebagai seorang akademis hukum kadang-kadang juga merasa frustasi melihat hukum dipermainkan demi kepentingan kekuasaan. Dan polisi selalu menjadi alat untuk mengendalikan itu semua. Oke. Ya, jadi terkait dengan persoalan ini semestinya harus diproses terlebih dahulu terkait dengan masalah keasilan ijazah ini. Gitu ya. Ini harus dituntaskan agar ini tidak menjadi beban sejarah. Tapi kemudian polisi malah menyasar kepada undang-undang ITE, ini juga agak aneh gitu loh. Kok pakai undang-undang ITE lagi? ITE ini udah terlalu banyak makan korban, Bang. Jadi dijadikan undang untuk merepresi orang. Iya, merepresi orang, kemudian orang juga nggak berani untuk mengungkap sebuah fakta gitu ya. Nanti dituduh melakukan apa namanya? Kebohongan, pencemaran nama baik, menghasut, pencemaran nama baik, dan itu kan pasal yang sebetulnya harus dihapus itu menurut saya. Oke, jadi menurut Bang Gufron, penggunaan undang-undang ITE ini sebenarnya bertujuan untuk membungkam daya kritis rakyat ya? Betul. Padahal dulu sejarah awal setahu saya, lahirnya undang-undang ITE ini kan untuk melindungi nasabah ya. Iya, transaksi elektronik. Transaksi elektronik dari kejahatan misalnya cybercrime, dunia perbankan, ya kan? Tapi kenapa kemudian ini yang dipakai untuk menjarakan orang karena dia berusaha untuk mengungkapkan sebuah fakta? Ya, padahal tujuannya itu kan untuk transaksi-transaksi. Untuk transaksi-transaksi. Transaksinya bisa 10 juta di luar menjadi 6 juta. Harusnya kan begitu ya. Itu seharusnya itu yang diutamakan. Bukan soal kebebasan berpendapat. Baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi menurut saya pasal-pasal terkait dengan masalah tuduhan penyebarkan berita hoax gitu ya, kebohongan, itu semestinya ada dikesampingkan, kalau perlu dia bikin undang-undang baru. Kalau mau. ITE itu khusus untuk melindungi nasabah dari kejahatan dunia perbankan. Oke, jadi menurut Bang Gufron, undang-undang ITE ini dipakai oleh kekuasaan untuk membungkam daya kritis orang ya, membungkam orang supaya orang nggak berani lagi. Iya betul, korbannya kan sudah sangat banyak sekali, mungkin nggak bisa disebutkan. Tapi terkait ijazah palsu, ini kan juga Gus Nur sama Bambang Tri kan dipakai dijerat di undang-undang ITE juga itu. Jadi sudah ada korban. Dan sudah ada korban, jadi kita nggak mau lah ada korban yang berikutnya gitu loh. Apalagi ini 8 orang. Iya, kasihan semua ya. Kasihan sekali gitu ya. Oke, Bung Gufron, ini kan kalau kita lihat ya, seperti tadi Bung Gufron katakan, kalau dilihat peristiwa pidananya kan belum ada. Kemudian alat barang buktinya juga nggak ada. Lebih lagi kalau kita menganalisis pasalnya, unsur-unsurnya semua tidak terpenuhi tadi yang dibilang penggunaan undang ITE. Karena ini semuanya nggak ada menurut Bung Gufron, apakah boleh dikatakan bahwa kasus ini terlalu dipaksakan atau boleh dikatakan inilah yang disebut kriminalisasi? Saya kira seluruh masyarakat kita, seluruh kita beranggapan bahwa memang ini ada kriminalisasi. Telah terjadi kriminalisasi yang nyata, yang dipertontonkan oleh aparat kepolisian kita, ya, agar kasus ini cukup sampai di sini. Karena kalau ini dibuka terus, ya Jokowi juga tidak punya pilihan untuk, dia harus berani menunjukkan ijazah aslinya. Kalau ada, tapi kami menduga bahwa ijazah aslinya sepertinya memang tidak ada. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa korban kriminalisasi ya terutama dalam penggunaan undang-undang ITE itu sudah sangat banyak sekali. Dan ini saya kira salah satu materi untuk merumuskan formula dalam apa ya, dalam memperbaiki citra kepolisian. Gitu ya. Jadi reformasi kepolisian bukan hanya kepada strukturnya, lembaganya, tapi juga undang-undangnya dan juga terkait dengan budaya di masyarakat. Jadi
menurut Bung Gufron ini yang harus menjadi perhatian juga dari bagian dari reformasi kepolisian sedang dijalankan ya. Betul. Jadi artinya tidak semua perkara yang berkaitan dengan menyampaikan pendapat selalu dipakai Undang-Undang ITE. Untuk membungkam. Semestinya polisi juga harus baca Undang-Undang Dasar 1945, Mak. Kan itu jelas tuh, hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, baik secara lisan maupun secara tulisan. Oke, jadi itu bertentangan dengan konstitusi. Betul, bertentangan dengan konstitusi kita. Oke, Bung Gufron. Karena ini bertentangan dengan konstitusi, maka seolah-olah kasus ini ingin membungkam ya, mempersempit ruang kebebasan masyarakat sipil ya untuk melakukan kritik yang lebih lebih komprehensif, lebih membangun. Betul. Maka menurut saya ini nanti ke depannya demokrasi kita serta ruang kebebasan orang untuk melakukan kritik itu akan menjadi kecil ya. Orang akan menjadi takut kira-kira gitu ya. Orang akan menjadi, kalau misalnya kasus-kasus kayak yang seperti dialami Roy Suryo nih, kalau ini betul-betul nanti menelan korban lagi, maka ujungnya berdampak orang akan takut melakukan kritik terhadap penguasa. Kira-kira gitu. Saya kira betul. Dan saya tadinya berharap bahwa di masa pemerintahan Prabowo, orang diberikan keleluasan, diberikan sebuah sarana orang menyampaikan pendapat. Gitu ya. Apalagi dengan pendekatan ilmiah. Ini kan setahu saya Roy Suryo, Bang Rismon ini kan melakukan penelitian secara ilmiah berdasarkan keahlian masing-masing. Ada di bidang telematika, di bidang yang lain-lainnya kan gitu ya. Jadi saya berharap ini cukup yang terakhir kalinya. Kalau ini terus-menerus terjadi di eranya Prabowo, maka ini berpengaruh terhadap kepercayaan terhadap pemerintah hari ini. Pemerintah kita sekarang. Jadi mau tidak mau Prabowo juga saya kira harus ikut campur dalam mengendalikan aparat kepolisian agar tidak menjadi liar. Gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa kepolisian ini saya menduga masih dikendalikan oleh kekuatan Jokowi. Oh, itu analisa Mas Gufron ya? Kan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sedidu, kan ada istilah geng SOP. SOP apa itu? SOP ini kan S-nya geng Solo. O-nya oligarki, P-nya Parcok. Jadi tiga kekuatan ini sedang berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Kalau saya umpamakan seperti itu adanya. Tadi menarik apa yang Bung Gufron katakan, bahwa sebenarnya yang dilakukan Roy Suryo dan Rismon itu adalah menganalisa. Iya. Ya. Betul. Dan melakukan penelitian. Iya. Oleh karena dia analisa, dia melakukan penelitian, maka ini masuk dalam ruang akademik. Kan gitu ya? Iya. Pertanyaan saya, pantaskah aparat penegak hukum menjadikan tersangka Rismon, Roy Suryo dan kawan-kawan, padahal yang mereka lakukan adalah bagian dari kegiatan ilmiah? Ya, inilah kadang-kadang bentuk keanehan kita di Republik kita. Orang melakukan riset penelitian, bahkan sudah hasil buku, ada bukunya. Kalaupun ada yang tidak menerima, maka harus dilawan dengan hasil riset pula. Bukan melaporkan orang. Kan begitu. Dan ini kan juga yang membuat kampus bungkam. Akhirnya riset-riset yang terjadi di kita itu, di kalangan perguruan tinggi, hanya sebatas untuk kepentingan individual. Untuk karir, jabatan fungsional, dan seterusnya. Tapi bukan riset untuk bagaimana memperbaiki nasib bangsa. Memberikan terobosan hukum seperti apa yang dikehendaki oleh masyarakat banyak. Nah, kalau yang dilakukan oleh Rismon, oleh Roy Suryo dengan melakukan riset kemudian dikriminalkan, maka bisa jadi orang-orang nggak akan berani melakukan riset yang dianggap ini masuk kepada isu-isu yang sensitif. Itu gitu dampaknya? Ya? Iya dampaknya. Kan riset itu kan kalau menurut saya dia tidak bisa netral, Bang. Dia harus berpihak. Dari awal dia harus berpihak. Berpihak pada mana? Pada keadilan, pada kebenaran. Kan begitu ya? Bukan untuk mencari jalan tengah. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Bang Rismon, Dr. Tipa itu kan adalah pilihan untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia harus berpihak kepada kebenaran, berpihak pada fakta. Jadi kalau dikaitkan bahwa ini punya dendam pribadi, sangat jauh sekali. Itu kan fitnah yang tuduhan yang mengada-ngada. Jadi riset itu adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan kebenaran ya? Untuk menemukan kebenaran, gitu.
dan tidak netral. Dia pada akhirnya harus berpihak. Oke, jadi Berpihak pada fakta yang sesungguhnya terjadi, pada kebenaran, pada keadilan itu kan esensinya di situ. jadi kesimpulan riset bisa salah, tapi riset tidak boleh berbohong ya. Tidak boleh berbohong. Oke. Betul itu intinya. Kalau salah bisa, tapi dia tidak boleh berbohong ya. Iya, betul. Jadi inilah yang kadang-kadang yang tidak dipahami oleh katakanlah penegak hukum kita. Oke. Penegak hukum kita kan hanya sifatnya menjalankan apa yang sudah diatur dalam KUHP. Ada laporan, ada bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, petunjuk, wah. Dan saya melihat bahwa dalam kasus ini polisi sudah berpihak. Berpihak mana? Berpihak kepada sesuatu yang salah, kepada sesuatu yang keliru. Dan saya merasa bahwa mereka mungkin sudah tahu bahwa ijazahnya nggak ada, Bang. Tapi karena ada tekanan, intervensi kekuasaan dari pengaruh-pengaruh oligarki dan Jokowi, sepertinya polisi tidak punya berbuat apa-apa. Oke, jadi Ini tugas berat dari Bapak Presiden kita. menarik apa yang disampaikan Mas Gufron, bahwa ini seolah-olah ada tekanan ya, baik itu tekanan dari mantan presiden maupun oligarki sehingga kasus ini jalan. Jalan. Karena ada SOP tadi. Jadi Bung Gufron yakini bahwa seandainya tidak ada tekanan, kasus ini tidak naik ke sampai tahap penyidikan ya? Ya ditutup, dari awal pasti ditutup. Ini tidak ditemukan tindak pidana. Tapi karena ada tekanan dari atas sehingga jalan. Betul, jalan. Oke, apa yang harus dilakukan nih Bung Gufron? Kalau ini terus terjadi nih, bahwa setiap penegakan hukum yang terjadi di Indonesia itu selalu diwarnai dengan tekanan, intervensi. Akhirnya yang terjadi kan bukan proses penegakan hukum, bukan law enforcement, tapi yang terjadi adalah kriminalisasi. Apa yang harus dilakukan nih? Pertama, ini kan sudah ada tim reformasi kepolisian. Walaupun saya pesimis. Kenapa you pesimis? Ya karena ada pejabat polisian aktif yang menjadi anggotanya. Gitu ya. Jadi bagaimana mau mengevaluasi diri, memperbaiki, itu kan harus dari pihak luar. Gitu. Eksternal ya? Ya, eksternal. Eksternal yang Tapi bisa kalau ada mantan-mantan Kapolri juga di dalam, reformasi kepolisian yang diharapkan oleh Prabowo bisa jadi tidak terwujud. Jalan di tempat. Itu dulu poinnya. Yang berikutnya adalah tentu saja harus ada keterlibatan publik secara lebih meluas. Bahwa aparat polisian harus dikoreksi secara total. Termasuk keterlibatan publik untuk mengawasi kasus Roy Suryo. Oh iya betul, karena kalau nggak ada keterlibatan publik, ini barang bisa masuk, Bang. Orang-orang bisa dipenjara itu, ditahan itu. Kalau publik tidak mengawasi ya? Iya, dulu kenapa Gus Nur, Bambang Tripat masuk itu? Karena publik juga waktu itu tidak bisa melakukan kontrol, karena sidangnya di daerah. Dan tidak heboh. Sekarang nggak bisa. Rakyat yang akan backup semua itu, termasuk kehadiran kami LBHP Muhammadiyah. Merasa bahwa di sinilah ada proses hukum yang tidak benar. Oleh karena itu LBH Muhammadiyah hadir. Oleh karena itu LBH Muhammadiyah hadir untuk menjadi kuasa hukum terhadap Bapak Dr. Roy Suryo, Bapak Dr. Rismon, dan yang lainnya, kira-kira gitu. Jadi kita ini bekerja secara profesional ya untuk melakukan pendampingan hukum terhadap orang-orang yang menjadi korban kezaliman. Jadi bukan terhadap Bang Roy Suryo aja, Bang. Banyak kasus di mana ketika orang ditersangkakan, dijadikan terdakwa, menjadi korban kezaliman, korban kriminalisasi, maka LBH Muhammadiyah di situ hadir untuk menjadi pembelanya. Karena kami diajarkan untuk selalu membela kaum mustadafin, orang-orang yang lemah. Orang yang disalimin ya? Orang yang disalimi. Jadi saya pikir apa yang dulu pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, polisi jangan cari gara-gara, jangan cari pasal untuk rakyat yang lemah itu. Juru polisi harus hadir mengayomi, membela orang-orang yang tertindas. Karena itu pesannya. Jelas ya? Jelas itu pesannya. Berarti menurut Bang Gufron harus rakyat, publik itu harus mengawasi terus kasus ini ya, nggak boleh diam ya? Tidak boleh diam. Dengan menggunakan segala kemampuan yang ada. Apakah dia hadir pada saat pemeriksaan, ikut support, memberikan dukungan langsung, atau melalui suara-suara netizen. Iya kan? Ini kan luar biasa nih.
Bahkan kehadiran kami dalam pendampingan Rosuryo Itu diapresiasi. itu luar biasa diapresiasi. Walaupun adalah nada-nada miring misalnya. Termul. Termul lah yang menyatakan bahwa ini ada udah susupi HTI lah, FPI lah, ya kan. Wah ini, tapi saya paham ini kan kerja-kerja dari Termul. Oke. Karena niramnya sama itu. Iya. Bahasanya sama. Bahasanya sama. Iya. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar apresiasi itu luar biasa. Bahasanya itu bukan bahasa yang dibuat-buat. Lahir dari hati yang paling dalam itu semua. Bahasa natural ya. Nah, bahasa natural tidak Bukan buat-buat. bahasa buzzer. Bukan. Kalau akan terlihat, kita juga bisa menyimpulkan itu. Oke, jadi ternyata ada suara-suara dari buzzer, ada suara-suara dari Termul yang memprotes kehadiran Muhammadiyah mendampingi ya. Iya. Bahkan dituduh apa? Dituduh macam-macam ya. Macam-macam. Tapi bagi sebagian orang mengatakan bahwa mereka pun kelihatannya kaget gitu. Ya. Apa mungkin tidak percaya kok bisa LBH Muhammadiyah hadir membersamai Rosuryo. Iya. Kalau kami itu hal yang biasa, Bang. Kami dampingi orang siapapun yang jadi tersangka, yang terzalimi. Kalau LBH hadir itu memang sudah menjadi kewajiban, bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi seperti di PIK ya. Salah satu tersangkanya Charlie itu kan kalau kita lihat juga non muslim tapi Muhammadiyah tetap hadir di situ. Iya. Menjadi pembela ya. Betul. Sampai hari ini kita masih dampingi korban-korban kriminalisasi akibat proyek PIK 2. Oke, Bung Gufron, apa yang menjadi catatan penting nih dari peristiwa tersangkanya Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan yang harus dijadikan poin yang paling penting agar supaya ini tidak akan terulang lagi? Pertama ya, Oke. ini cukup yang terakhir kalinya. Dan saya secara pribadi tidak berharap ini kemudian dibawa ke pengadilan. Karena kami menilai bahwa proses pemeriksaan berjalan tidak fair dan terindikasi bahwa ini adalah politis, maka polisi harus legowo mengkoreksi kesalahannya dengan menghentikan penyidikan ini. Oke. Gitu ya. Itu yang pertama, Bang. Oke. Yang kedua, kalaupun dibawa ke pengadilan, nah ini juga momentum bagi kita untuk mendesak kepada mantan presiden Bapak Jokowi untuk gentleman datang ke pengadilan dan membawa ijazahnya dan menghadirkan yang katanya dia punya ijazah asli itu. Kalau misalnya Pak Jokowi akan datang ke pengadilan dan memperlihatkan ijazahnya, harus dicek lagi ijazah aslinya, apakah ada kesamaan dengan yang beredar selama ini, yang kopian-kopian itu, kan begitu ya. Kemudian lalu dibandingkan dengan ijazah asli yang di angkatan yang sama, kan pasti akan ketahuan, termasuk fotonya. Kan kelihatan stempelnya di mana, fotonya sebelah mana, kan kelihatan dari sentuhan kita. Dan harus menghadirkan ahli yang bisa menyimpulkan ini asli atau tidak. Jadi nggak cukup sekedar menyerahkan, melihatkan, tapi harus dikaji lagi secara saintifik. Oke, jadi harus ada saksi ahli lagi. Iya, harus. Yang memeriksa. Iya, karena kan itu kelihatan itu fotonya, betul kan, stempelnya, kapan ini, kan begitu, kan ada itu. Oke, jadi menurut Bu Gufron tidak boleh misalnya sekedar Pak Jokowi perlihatkan ke hakim dan kemudian hakim menyatakan itu benar, itu asli, nggak boleh begitu. Oh, nggak bisa begitu. Harus dilakukan penelitian ulang. Karena yang dilakukan oleh Rosuryo itu kan yang dulu pernah diunggah oleh si Dian Sandi. Termasuk yang didapat dari KPU. Kan begitu. Jadi untuk memastikan apakah ini asli tidak dicocokkan antara yang asli dengan yang beredar itu, kemudian dilakukan penelitian lebih mendalam ijazah aslinya ini. Kita melakukan perbandingan dengan ijazah-ijazah yang sama di tahun yang sama. Saya kira akan mudah nanti akan melihat wah ini asli atau tidaknya akan ketahuan di situ. Bung Gufron, tadi pikiran saya yang penting Pak Jokowi sudah perlihatkan itu sudah selesai, nggak begitu? Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Oh ini asli. Oh nggak bisa. Harus dicek lagi, diteliti lagi, diperbandingkan, dan seterusnya. Jadi butuh waktu juga. Tapi dilakukan menurut saya adalah oleh tim independen. Oke, jadi bukan langsung diputuskan sendiri oleh hakim? Bukan. Harus ahli yang dibentuk secara independen untuk melihat keaslian ijazah itu. Walaupun sebenarnya pihak UGM sudah menyatakan ada ijazahnya, nggak boleh diterima pendapat seperti itu atau gimana tuh? Itu petunjuk, Bang. Ya? Itu petunjuk itu. Kalaupun ada, bukan sebagai alat bukti utama itu. Jadi pernyataan dari pihak UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi punya ijazah itu tidak bisa dijadikan bukti ya?
Tidak bisa. Orang kuliah ini kan yang bukti utamanya kan ijazah. Kita kemana-mana, kan? Oke. Bukti otentik kita pernah kuliah kan ijazah. Bukan berdasarkan keterangan rektor. Apalagi ini kan rektor yang sekarang, bukan rektor yang dulu. Walaupun saya menduga kenapa dia UGM bela mati-matian juga tersandra rektornya. Iya. Itu analisis ya, bahwa tersandra. Iya. Jadi buat saya ini pelajaran berharga dan masyarakat saya kira harus selalu mengikuti proses ini. Kalaupun nanti ada misalnya bahwa ini perkara dilanjutkan, ya kita jadi momentum untuk buka-bukaan. Oke. Terima kasih Bung Gufron. Luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua ya. Ya. Kemudian mengedukasi semua orang agar supaya orang bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.